Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Rahmi, nomor BP 2001 08 10 16 dari Teknik Komputer 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai instalasi komputer. Yang pertama, perangkat input-output. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer terdiri dari 4 device. Yang pertama, input device. Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mesin komputer. Kedua, proses device, yaitu alat yang digunakan untuk memproses data yang telah diinputkan. Ketiga, output device, yaitu alat untuk menampilkan data yang telah diproses. Yang keempat, storage device, yaitu alat untuk menyimpan data. Selanjutnya, input device, contohnya keyboard, mouse, scanner, dan lainnya. Contoh dari proses device, memory card, LAN card, prosesor, motherboard, dan lainnya. Contoh dari output device, monitor, speaker, proyektor, printer. Yang terakhir, contoh dari storage device, memory card reader, USB flash memory, media device, dan lainnya. Materi selanjutnya yaitu sistem komputer. Terdiri dari hardware, merupakan perangkat komputer yang mempunyai wujud fisik dan dapat disentuh. Contohnya keyboard, monitor, mouse, dan lainnya. Yang kedua, software merupakan suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Contohnya Microsoft Office, Photoshop, Windows, dan lainnya. Yang terakhir, brainware merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Sistem unit. Sistem unit merupakan suatu rangka yang di dalamnya terdapat komponen-komponen elektronik dari komputer yang digunakan untuk memproses data. Contohnya CD-ROM, RAM, LAN, dan lainnya seperti gambar. Motherboard. Motherboard adalah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Motherboard berfungsi untuk menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Bagian-bagian dari motherboard, PCI, AGP, SATA, BIOS, dan seperti gambar. Jenis-jenis kabel terdiri dari kabel VGA, kabel DVI, kabel HDMI, kabel USB, kabel ID, kabel SATA, kabel eSATA, kabel firewall, kabel Ethernet, kabel front panel. Selanjutnya yaitu BIOS atau Basic Input Output System. BIOS merupakan program yang digunakan mikroprosesor komputer pribadi untuk memulai sistem komputer setelah menyala. Fungsi dari BIOS menjalankan perintah power on soft test, mengatur konfigurasi dasar pada komputer, memberikan informasi dasar pada komputer. Menu pada BIOS. Yang pertama, main menu, terdiri dari submenu yaitu language, memilih bahasa yang digunakan oleh BIOS. Selanjutnya, system time, untuk melakukan setting waktu menggunakan standar waktu 24 jam. Ketiga, system date, melakukan setting tanggal, bulan, dan tahun. Yang kedua, advanced menu, digunakan untuk mengetahui informasi atau mengatur sistem yang terpakai dalam komputer. Ketiga, security menu, yaitu mengatur keamanan sistem PC. Keempat, power menu, yaitu digunakan untuk mengatur kinerja perangkat-perangkat sehingga memungkinkan untuk menghemat energi komputer. Kelima, boot menu, digunakan untuk mengatur proses saat komputer dinyalakan. Yang keenam, exit menu.
Selanjutnya yaitu merakit komputer. Yang pertama, memasang prosesor ke motherboard seperti gambar. Kedua, memasang motherboard. Ketiga, memasang heatsink. Keempat, memasang RAM atau memori seperti gambar. Kelima, memasang power supply. Keenam, memasang kabel motherboard dan casing. Ketujuh, memasang drive. Dan yang terakhir, memasang card adapter. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.